رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwan fillah rahimahullah. Kita lanjutkan pengajian kita Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi yang sudah wafat pada tahun 676 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada kitab Adabin Naum, kitab tentang adab-adab tidur. Bab 127 pada kitab saya, Bab Adabin Naumi, bab adab-adab tidur, wal istija'i dan berbaring, wal qunudi dan duduk, wal majlisi dan majlis, wal jalisi dan teman duduk, wal ruya dan mimpi. Ini saya baca ruya karena dalam qiraat boleh dibaca ar-ruya, boleh dibaca ar-ruya, boleh dibaca ar-ruya. Bab ini menunjukkan fadilah agama Islam karena agama Islam membahas segala masalah. Masalah tidur dibahas, masalah BAB pun juga dibahas. Ini tidak ada pada agama-agama yang lain. Hadis 814. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى apabila pergi ila firashihi kepada tempat tidur beliau, nama beliau tidur ala syiqihil aiman pada sisi yang kanan beliau. Hadis ini menunjukkan disunahkannya tidur miring kanan. Kenapa? Karena lebih menyehatkan untuk hati kita. Yang kedua, karena lebih memudahkan untuk bangun malam. Adapun kalau kita tidurnya miring kiri, maka ini terlalu lelap tidurnya sehingga lebih susah untuk bangun malam. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Tsumma qala, dan tidak ada satupun dalil yang menunjukkan bahwa tidur disunahkan menghadap kiblat. Maka yang disunahkan hanyalah menghadap miringkan. Baik itu menghadap kiblat maupun membelangi kiblat, silakan. Maka kepala di selatan berarti miringnya ke arah timur. Kepala di utara berarti miringnya menghadap ke arah barat. Tidak harus ke arah baratnya. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma ya Allah, aslamtu, aku serahkan nafsi diriku ilaika padamu. Wa wajjahtu, dan aku hadapkan wajahku ilaika padamu. Disebutkan wajahku, tapi maksudnya adalah diriku. Maka ini termasuk dzikrul juz'i wa iradatul kulli. Disebutkan sebagian, dimaksudkan semuanya. Sebagaimana kalam Allah dalam Al-Quran pada surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Surat Ar-Rahman ayat 27. Dan tersisalah wajah Allah, tidak hanya wajahnya saja, tapi zatnya Allah semuanya. Dzul jalali wal ikram. Ini pada saat kiamat semuanya mati, tersisa Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kenapa disebutkan wajah, kenapa bukan kaki dan sebagainya? Karena apa? Wajah adalah anggota tubuh yang paling mulia, maka disebutkan yang paling mulia. Wa fawwadtu, dan saya memasrahkan amri, semua urusanku, ilaika, kepada engkau. Wa alja'tu, dan saya menyandarkan dhahri, punggungku, ilaika, kepada engkau. Amri, kenapa saya artikan seluruh urusannya? Karena kaidahnya, kalau ada isim mufrad, amrun ini isim mufrad, dan dia mudhaf, di sini mudhaf kepada ya, ya-nya mudhaf ilaih.
maka itu menunjukkan umum. Mufrad mudhaf menunjukkan apa? Umum, semuanya. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Pada surat Ibrahim ayat 34. Apabila kalian menghitung semua nikmat Allah, maka tidak akan kalian bisa menghitungnya. Nikmat ini mufrad. Kemudian dia mudhaf kepada Allah. Adapun kalau nikmat Allah yang tidak semuanya, kita bisa menghitung. Nikmat Allah kepada kita dalam satu detik ini apa saja. Nah, mungkin kita bisa menghitung. Tetapi kalau semua nikmat Allah tidak bisa kita menghitung. Kemudian rohbatan, mengharap, warohbatan, dan takut ilaika kepada engkau. Mengharap tentu saja maksudnya mengharap kepada pahala dari Allah. Berarti kalau takut berarti apa? Dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai istilah roja wa khauf. Para ulama mengatakan 3 sifat harus ada pada seorang muslim. Roja, khauf, satu lagi apa? Mahabbah. Mahabbah cinta sama Allah. Khauf takut kepada Allah. Roja mengharap rahmat Allah. Ibnu Qayyim mengatakan mahabbah seperti kepala bagi burung. Roja, khauf seperti apa? 2 sayap bagi burung. Burung tanpa kepala kayak hidup. Burung tanpa 2 sayap tidak bisa terbang secara bagus. Nah, maka 3 sifat ini harus ada pada muslim. Mahabbah, raja, khauf. Paling penting adalah mahabbah karena seperti kepala bagi seekor burung. Tanpa kepala nggak bisa. La malja, tidak ada tempat berlindung. Wala manja, dan tidak ada tempat selain, tempat menyelamatkan diri. Minka darimu illa ilaika, kecuali kepadamu. Maksudnya, tidak ada tempat untuk menyelamatkan dari siksa Allah kecuali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fafirru ilallah." Maka larilah kalian menuju kepada Allah. Ini bedanya Allah dengan selain Allah. Kalau selain Allah kita ingin selamat darinya, kita harus menjauh. Ada singa, pengen selamat dari singa, jauhi singa. Tetapi kalau Allah malah sebaliknya, pengen selamat, mendekatlah kepada Allah. Fafirru ilallah. Dan buktinya banyak. Pada kasus tsunami tahun berapa? Akhir 2004. Saya dikirim ke Aceh bersama teman-teman. Di sana 3 bulan atau 4 bulan saya lupa. Kemudian kita ketemu dengan orang-orang Aceh. Ada orang-orang yang selamat dari tsunami. Padahal seluruh kampungnya habis. Maka ketika ditanya, kok bisa selamat? Gimana ceritanya? Mereka mengatakan, waktu tsunami terjadi, semua orang lari. Kami merasa tidak bisa lari. Karena ombak sudah sangat tinggi, tidak mungkin lari. Akhirnya kami menuju ke masjid. Di masjid berdoa kepada Allah, zikir, wirid, doa. Pokoknya ingatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Tsunami datang, mereka terombang-ambing dalam masjid ini. Tapi tidak keluar dari masjid. Masih berada di masjid tapi terombang-ambing oleh air yang sangat banyak. Nah, begitu tsunami selesai, mereka masih berada di masjid selamat. Hanya mungkin wajahnya kotor karena penuh dengan air yang kotor pada waktu itu masuk ke masjid. Tapi setelah keluar dari masjid dilihat seluruh rumah di sekitar masjid itu sampai berkilo-kilo itu habis semuanya, udah rata dengan tanah. Tapi masjidnya ini masih utuh berdiri tegak. Masjidnya utuh berdiri tegak dan orang-orang yang di masjid diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka selamat. Nah, ini contoh bahwa la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Amantu, aku beriman bi kitabika, dengan kitabmu, alladzi anzalta, yang telah engkau turunkan. Wa nabiyyika, dan nabimu, alladzi arsalta, yang telah engkau utus. Yang dimaksud nabi di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kitab yang dimaksud di sini adalah apa? Al-Qur'an. Tetapi ketika kita beriman dengan Al-Quran, berarti kita beriman juga dengan seluruh kitab samawi yang lain. Karena kalau kita beriman dengan Quran, Quran menyuruhkan kita untuk iman kepada kitab yang lain. Taurat, Injil, Zabur,
suhufi Ibrahim wa Musa, nah, semuanya kena. Maka meskipun kita mengatakan di kitab tiga, yang kita maknai maksudnya Quran, tetapi mencakup seluruh kitab-kitab yang lain, karena kita diperintahkan oleh Quran untuk mengimani kitab-kitab yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafal ini dalam Kitabul Adab dari kitab sahihnya. Apakah betul ada dalam Kitabul Adab? Mari kita cek. Amantu bi kitabika. Cara mencarinya gini. Ini cari teropong, ini cari kutubus sittah. Bukhari termasuk ini. Tulis ini. Ternyata kita dapatkan Imam Bukhari tidak menyebutkannya dalam kitab adab, tapi dalam kitab da'wat. Kitab da'wat ini setelah kitab isti'dzan. Kitab isti'dzan ini setelah kitab adab. Nah, maka perkataan Imam Nawawi fi kitabil adab, dalam kitab adab, itu maksudnya setelah kitab adab. Setelah apa? Kitab adab. Bukan pas dalam kitab adabnya, tapi setelahnya. Ini lebih bagus kita mengatakan seperti itu daripada kita mengatakan Imam Nawawi di sini salah. Lebih baik apa? Diarahkan tafsirannya daripada kita menyalahkan ulama besar Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Meskipun kalau dianggap salah, ya salah. Memang tidak dalam kitab adab. Tapi paling bagusnya kita beradab kepada Imam Nawawi yang telah menulis kitab Riyadhus Shalihin ini. Ada biografi seorang ulama ahli fikih mazhab Syafi'i. Dia seorang ulama yang terkenal di Yaman di masanya. Ketika dia mati, maka lidahnya menghitam. Lidahnya apa? Menghitam. Kemudian di biografi itu disebutkan bahwa ini tampaknya gara-gara beliau ketika masa hidupnya itu seringkali mencela Imam Nawawi rahimahullah. Suka menyalahkan Imam Nawawi. Nawawi begini, Nawawi begitu. Ya, ini Imam Nawawi seorang wali Allah. Hati-hati, jangan macam-macam. Maka lebih baik kita beradab kepada beliau daripada kita mudah-mudah menyalahkan beliau. Selama masih bisa ditafsiri perkataan beliau, tafsiri saja daripada disalah. Hadis berikutnya 815. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila ataita engkau mendatangi madja'aka tempat tidurmu, wa tawadda maka wudulah. Wudu akan seperti wudumu lis salati untuk salat. Kemudian berbaringlah ala syikikal aiman pada sisimu yang kanan. Wa qul dan ucapkanlah wa dzakara nahwah, dan beliau menyebutkan yang semisal hadis tadi. Wa fihi, dan dalam hadis itu disebutkan waj'alhunna, dan jadikanlah kalimat-kalimat itu akhira ma taqulu, yang terakhir yang kamu ucapkan. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis ini menunjukkan dua hal selain yang sudah kita bicarakan tadi. Pertama, bahwa doa tersebut dibaca setelah kita berwudu sebelum tidur. Istilah wudu ada dua makna. Makna lughawi dan makna syar'i. Makna syar'inya wudu adalah wudu yang kita kenal itu. Wudu mau salat. Makna lughawinya adalah apa? Apa al-wudu itu makna lughawinya apa? Wudu sama dengan ghusl, mencuci. Nah, sekarang apa yang dimaksud oleh Nabi ini? Sebelum tidur kita disuruh cuci tangan atau kita disuruh berwudu? Beliau mengatakan wudu agalis sholati, seperti wudumu untuk sholat. Berarti yang dimaksud oleh Nabi adalah wudu yang syar'i, bukan wudu yang lughawi. Apa contoh wudu yang lughawi? Wudu yang hanya secara bahasa saja. Contoh, barakatut ta'ami, berkahnya makanan. Al-wudu'u qablahu, wudu sebelum makan. Wal wudu'u ba'dah, dan wudu setelah makan. Kira-kira ini wudu syar'i atau wudu lughawi? Lughawi. Enggak ada ulama wudu sebelum makan, enggak ada. Adanya cuci tangan sebelum makan, cuci tangan setelah makan. Ini contoh wudu lughawi. Tapi hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Tapi di sini diriwayatkan juga oleh Imam Hakim.
Nah, sementara hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim secara umum itu semuanya hadis yang disahihkan oleh Imam Hakim. Nah, kalau pengen tahu ini hadisnya derajatnya apa sebenarnya, ini klik di sini. Ini syaratnya. Nah, di sini di bawah disebutkan. Qala al-Hakim, berkata Imam Hakim, tafarrada bihi Qais qala adzabi huwa ma'a dha'fi Qais fihi irsal. Jadi selain ada rawi namanya Qais, dia dhaif, juga hadisnya mursal. Berarti derajat hadisnya apa? Dhaif. Tapi kata Imam Mundhiri, Qais ini, meskipun dia itu su'ul hifdi, jelek hafalannya, tapi sanadnya tidak keluar dari haddul hasan, ya, dari batasan hadis hasan. Ya, ala kulli hal, hadis ini diperselisihkan derajatnya, ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Tapi al-wudu di sini adalah wudu yang lughawi. Tidak ada satupun ulama yang menafsiri wudu syar'i. Wudu sebelum makan enggak ada. Adanya cuci tangan sebelum makan. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa sebaiknya doa yang disebutkan tadi itu dibaca pada akhir ucapan sebelum tidur. Wirid sebelum tidur kan banyak tuh. Ayat kursi, apalagi muawwidzatain, muawwidzat, apalagi al-kafirun, apalagi dua ayat terakhir sebelum di akhir Al-Baqarah. Nah, banyak. Tapi hendaklah yang terakhir dibaca adalah wirid ini. Tapi perintah ini apakah wajib? Jadikanlah yang terakhir, apakah wajib? Tidak. Seandainya kita membaca wirid ini tapi tidak terakhir, gimana? Ya, sudah mengamalkan sunnah, tetapi mengamalkannya kurang sempurna. Seperti seandainya kita sholat, tapi sholat kita tidak memakai doa iftitah. Allahu Akbar langsung Al-Fatihah. Sah gak? Sah, tetapi kurang sempurna. Demikian juga di sini. Baik, kita lanjutkan lepas satu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi yusalli, melakukan salat minal laili, di waktu malam, ihda asyrata raka'atan, 11 rakaat. Kana, adalah kebiasaan Nabi. Kenapa dikatakan adalah kebiasaan Nabi? Kenapa? Karena setelah kana, kalau ada fi'il mudhari', maka menunjukkan kebiasaan. Kana yusolli. Kana fi'il madhi, yusolli fi'il mudhari'. Nah, susunan seperti ini menunjukkan kebiasaan. Karena itu antum santri menerjemahkannya jangan sama dengan orang-orang awam. Orang-orang awam menerjemahnya asal-asal saja. Tapi kita santri nerjemahnya harus lebih teliti lagi, ya. Ini susunan menunjukkan kebiasaan, berarti munculkan kata-kata biasa. Kemudian faida, maka apabila tala al-fajru, terbit fajar, maksudnya fajar sidik, fajar shadiq, shalla, beliau salat raka'ataini khafifataini, 2 rakaat yang ringan. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, tahajudnya Nabi 11 rakaat. Yang kedua, ketika sudah terbit fajar, maka beliau sholat sunnah qabliyah subuh. Dan sholat sunnah qabliyah subuh dilakukan secara khafif, secara ringan. Apa yang dibaca oleh Nabi? Apa? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Ni'ma as-suratani. Ini hadis-hadis yang saya bacakan. Kalau antum pengen tahu lafalnya, antum buka kitab Jami'us Shaghir. Karena saya rujukannya paling banyak di Jami'us Shaghir. Kalau belum maksud hadis, belum paham maksud hadisnya, antum buka apa? Faidul Qadir. Ini hadisnya kita buka. Ni'mas suratani, sebaik-baik 2 surat. Huma yuqra'ani, untuk dibaca. Fi raka'ataini qabla al-fajri, pada 2 rakaat sebelum subuh. Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Ibnu Hibban sahih. Jadi sebelum subuh kita membaca surat apapun bebas. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik. Beliau tidak mengatakan wajib, tapi beliau mengatakan sebaik-baik. Ya, berarti ini mengandung 2 makna. Makna pertama, lebih bagus kita membaca 2 surat ini. Makna kedua, boleh kita membaca selain 2 surat ini.
Itu kandungan dari kata-kata nikmat, sebaik-baik. Kemudian dua surat ini, Al-Kafirun sama Al-Ikhlas, ini disebut oleh para ulama sebagai surat at-tauhid, dua surat tauhid. Karena Al-Kafirun isinya adalah tauhidul ibadah. Iya apa? La a'budu wa ta'budun. Al-Ikhlas isinya adalah tauhidul asma'i was sifati. Karena isinya dari awal sampai akhir hanyalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa taja'a, kemudian beliau berbaring ala shiqqihi, pada sisi beliau al-aiman, yang kanan. Hatta yaji'a, sehingga datanglah al-muadzin, orang yang memandangkan adzan, fayudhinahu, lalu memberitahu kepada beliau. Hadis muttafaqun alaih. Yang dimaksud memberitahu adalah memberitahu bahwa jamaah sudah kumpul. Dari sini diambil pelajaran bahwa hendaklah imam memperhatikan maslahat para makmum. Kalau para makmum belum kumpul, jangan tergesa-gesa qomat, ditunggu dulu. Kalau para jamaah sudah kumpul, nah baru kemudian apa? Qomat. Misalnya, ada di satu masjid 10 menit baru qomat. Nah ini imamnya 5 menit sudah datang. Yang datang baru 2 orang. Karena mereka sudah pada hafal, ini Pak Imam biasanya 10 menit nih. Nah, kalau ternyata dia 5 menit sudah datang dan baru 2 orang, paling bagusnya tidak qomat. Tunggu dulu. Kecuali kalau ada masyarakat memang mereka datangnya ke masjid setelah dengar qomat, ya sudah, nggak usah nunggu mereka. Apa yang ditunggu? Kalau adat mereka adalah 10 menit baru pada berdatangan, nah, karena imamnya biasanya 10 menit, ini pas 5 menit jangan qomat dulu. Ini memperhatikan maslahat para jamaah. Kaidahnya adalah al-maslahatul 'ammah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Maslahat yang umum didahulukan daripada maslahat yang khusus. Imamnya ingin segera sholat. Nah, ini maslahat khusus untuk dia. Imamnya menunda sampai jamaah pada datang. Nah, ini maslahat umum. Nah, maslahat umum harus didahulukan daripada maslahat khusus. Dan ini kaidah banyak dilanggar oleh para pejabat. Mereka mengambil untung sebanyak-banyaknya. Sementara masyarakat semakin terjepit dan semakin kesusahan mereka dalam kehidupan mereka. Ini tidak menggunakan kaidah seperti ini. Kita lanjutkan hadis 817. Ini hadisnya ada berapa ini? Sampai 6 ya. Baik. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza akhadha, apabila mengambil madja'ahu, tempat tidur beliau, minal lail, di waktu malam, wada'a, beliau taruh yadahu, telapak tangannya, tahta khaddi, di bawah pipi beliau. Pertanyaan, tangan apa yang ditaruh? Tangan kanan. Pipi apa yang dimaksud sini? Pipi kanan. Kok tahu? Padahal nggak disebutkan. Karena berbaringnya miring kanan. Nah, otomatis pipi kanan. Tapi kita temukan hadis yang lebih jelas menunjukkan hal tersebut. Cara mencarinya nih, untuk Sintah, klik. Tulis tahta khaddihi. Ternyata kita temukan hadis ini diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nasa'i dengan kalimat ja'ala kaffahul yumna, beliau taruh telapak tangannya yang kanan, tahta khaddihil aiman, di bawah pipi beliau yang kanan. Nah, maka hadis ini menafsirkan hadis yang tadi. Meskipun seandainya tanpa hadis ini kita sudah paham, itu yang dimaksud adalah pipi kanan, jelaslah karena miring kanan. Tapi kan kita nggak ngerti telapak mana yang ditaruh nih. Apakah telapak tangan kanan saja ataukah dua telapak tangan? Karena bisa kan tidur begini. Sebagaimana bisa juga begini. Nah, ternyata menurut riwayat Nasa'i, kaffahul yumna, telapak kanan saja, yang kanan saja. Maka kalau antum tidur dengan begini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau seperti Nabi persis, nah, satu aja. Berarti satunya tidak ditaruh di bawah pipi.
Ini hadis riwayat Nasa'i nomor 2367 sahih. Maka di sini berlaku kaidah al haditsu yufassiru ba'duhu ba'dan. Hadis itu menafsirkan sebagiannya terhadap sebagian yang lain. Ini kaidah sangat populer. Salah satu yang mengatakannya adalah Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Al-hadithu yufassiru ba'duhu ba'dan. Thumma yaqul. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ya Allah, bismika, dengan sebab namamu, amutu, aku mati, wa ahya, dan aku hidup. Bismika, dengan sebab namamu. Karena baknya ba apa? Sababiyah. Apa maksudnya? Maksudnya, dengan sebab namamu, al-mumit, saya mati. Dengan sebab namamu, al-muhyi, saya hidup. Para ulama mengatakan, setiap Asmaul Husna memiliki apa namanya? Bekas, ya. Memiliki apa? Bekas. Nah, bekas nama Allah Al-Mumit adalah matinya para makhluk. Bekas nama Allah Al-Muhyi, asar-asar atau bekas-bekas nama Allah Al-Muhyi adalah para makhluk hidup. Nah, itulah makna bismika amtua, ya. Dengan sebab namamu Al-Muhyi wal Mumit, saya mati dan saya hidup. Berarti yang menghidupkan dan mematikan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud mati di sini adalah tidur. Yang dimaksud hidup di sini adalah bangun. Karena ini berkaitan dengan masalah tidur. Sehingga kita mengucapkan amutu, maksudnya amutu bin naum, ya. Saya mati dengan tidur, yaitu saya tidur dengan sebab engkau dan saya nanti bangun juga dengan sebab engkau. Maka di sini juga diambil pelajaran bahwa tidur boleh disebut sebagai apa? Mati. Allah menyebut sebagai wafat dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-42. Allahu yatawaffal anfusa. Allah mewafatkan nyawa hina mautiha, ketika sudah tiba waktu matinya. Wallati lam tamut, juga yang belum mati. Fi manamiha, pada waktu tidurnya. Jadi ketika tidur disebut mati, disebut juga wafat. Maka kalau antum misalnya memberitahu, menginformasikan, ya, kepada teman antum, malam tadi Ustaz wafat, nih, benar gak? Benar, nih. Ustaz memang wafat tadi malam, tapi wafat kecil, nih, bukan wafat besar. Ada orang mau nikah lagi, ditanya, sudah punya istri? Sudah, tapi tadi malam wafat. Akhirnya lamarannya diterima. Ternyata besoknya ketemu dengan istri pertama. Loh, katanya sudah wafat. Dia tadi malam wafat. Sekarang udah bangun lagi. Bohong nggak ya? Nggak bohong, ya. Tapi itu orang nakal ya gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Wa idza stayqadha, dan apabila beliau bangun, qala, beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama, setelah amatana, mematikan kami, wa ilaihi, dan hanya kepadanya an-nusyuru, hidup kembali. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Yang dimaksud hidup ini adalah bangun, yang dimaksud mati ini adalah tidur. Kenapa bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillah? Karena untuk orang beriman, asalnya adalah tambah usia itu tambah pahala. Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Karena dikasih kesempatan oleh Allah untuk nambah pahala. Alhamdulillah. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir tambah hidup, tambah dosa. Tambah usia, tambah dosa. Nah, maka jangan seperti orang-orang kafir. Kita tambah hidup, tambah dosa, jangan sampai. Maka ketika bangun tidur mengucapkan alhamdulillah, dihayati. Alhamdulillah, dihayati. Apa maksud alhamdulillah? Memuji Allah, bersyukur kepada Allah, dikasih kesempatan untuk nambah pahala. Ya, alhamdulillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amalu.
Khairun nasi, sebaik-baik manusia, man tala umur, orang yang usianya panjang, wa hasuna amalu, disertai dengan amalan yang bagus. Hadis riwayat tak apa tak Turmudi sahih. Nah, maka antum harus punya konsep nih. Konsepnya apa? Tambah waktu, tambah pahala. Jangan sampai tambah waktu, tambah dosa. Nastaghfirullahaladzim. Kemudian wa ilaihin nusur, dan hanya kepadanya. Kenapa diartikan hanya? Karena takdim wa takhir asalnya wan nusyuru ilaihi. Tapi dilakukan takdim, ilaihinya didahulukan. Dilakukan takhir, nusyurnya diakhirkan. Maka berlaku kaidah at-taqdimu wa ta'khiru. Apa? Yufidul hasr. Takdim dan takhir memunculkan makna hasr, pembatasan, hanya. Kita lanjutkan 818. Wa an Ya'ish bin Tifah al-Ghifari radhiyallahu anhuma qala. Tifah pakai kha atau pakai apa itu? Kha. Ada tiga pendapat. Ada yang mengatakan kha, ada yang mengatakan ha, tifah, ada yang mengatakan ghain, tifah. Kalau mau dicari, tulis dalam kutubus sittah, nih kutubus sittah. Kemudian antum tulis tifah pakai ha. Nah, kita temukan dalam Sunan Tirmidzi. Apa kata Imam Tirmidzi? Was-sahihu tifah. Yang benar menurut Imam Tirmidzi pakai ha, tifah. Wa qala ba'dul huffaz, dan berkata sebagian huffaz, as-sahihu tifah. Yang benar adalah tifah. Jadi Imam Tirmidzi beda pendapatnya dengan Imam Nawawi. Imam Nawawi pilih tifah, Imam Tirmidzi pilih tifah. Wa yuqalu tifah. Ada juga yang mengatakan tifah. Maka kalau di naskah ada yang tifah atau tifah atau tifah, nggak usah diubah, semuanya benar. Qala Abi, berkata bapak saya, yaitu tifah. Fainama tatkala ana mutaji'un, saya berbaring fil masjid, di dalam masjid, ala batni, pada perut saya. Di perutnya nempel di tanah. Namanya apa ini? Tengkurap, ya, telungkup. Ila tiba-tiba rajulun, ada laki-laki dewasa, yuharrikuni, menggerak-gerakkan saya, birijlihi, dengan kakinya. Faqala, maka dia mengatakan, inna hadhihi, sesungguhnya ini, dija'atun, cara tidur atau kondisi tidur, yubghidu Allah, yang Allah membencinya. Qala, dia mengatakan, fanadhartu, maka saya melihat, wa idza, ternyata dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahihin. Di situ taja'a atau bija'. Kalau dibaca bija' artinya dari cara tidur atau kondisi tidur. Tapi kalau dibaca doja, maka itu adalah marrah, ya, satu kali tidur. Nah, lebih cocok di atau to? Menurut saya lebih cocok di, sehingga di sini saya ganti saja. Tapi memang para ulama berbeda pendapat. Ada yang memilih baca to, ada yang memilih baca di. Tapi saya lebih suka baca dija'ah. Ini adalah cara tidur, posisi tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bahasa Arab kalau ada wazan mengikuti wazan fi'lah, ini menunjukkan kondisi hay'ah, menunjukkan posisi. Contoh, misyah, apa artinya? Cara berjalan. Apa lagi? Jilsah, apa? Cara duduk. Misalnya dalam hadis, ya, misyatuha Fatimah tamshi, Fatimah berjalan, ka'anna misyataha, seolah-olah cara berjalannya adalah masyun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka fi'lah menunjukkan hay'ah atau posisi. Ini perlu dipahami oleh santri. Santri jangan seperti orang biasa. Sehingga terjemahnya santri harus lebih detail daripada orang biasa.
Misyah jangan diartikan berjalan, cara berjalan, posisi berjalan. Dija'ah jangan diartikan tidur, tapi posisi tidur atau cara tidur. Hadis ini menunjukkan bahwa tidur tengkurap hukumnya adalah dilarang. Yubghidu Allah, dibenci oleh Allah. Tetapi para ulama tidak mengatakan haram, para ulama mengatakan hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena berkaitan dengan adab. Sudah saya sampaikan dulu kaidahnya. Apa kaidahnya? An-nahyu fil adabi lil karahati wa fil ibadati lil tahrimi. Larangan dalam masalah adab menunjukkan makruh. Dalam masalah ibadah menunjukkan haram. Masalah tidur ini masalah ibadah atau adab? Adab, berarti ini hanya makruh. Ini dalil yang mengatakan makruh. Tapi saya yakin pasti ada ulama yang mengatakan haram. Mazhab Zahiri misalnya. Ya, sesuai konsepnya mazhab Zahiri, pasti begini-begini dipahami haram. Karena dibenci oleh Allah. Kalau Allah benci ya berarti haram. Allah sampai benci. Ya. Gak mungkin. Hanya makruh saja. Ya, wallahu a'lam. Tapi saya jujur nih, hadisnya kata Imam Nawawi bi isnadin sahihin. Nah, ini saya kasih komentar di sini ya. Komentarnya apa? Sebentar. وقال شيخنا مصطفى العدوي المصري حفظه الله الحديث معلول. Berkata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah, hadis ini cacat. Sehingga hadis ini menurut beliau tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena itu para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan sanadnya sahih, ada yang mengatakan sanadnya apa? Ma'lul. Nah, untuk mengetahui apa sebab sanad ini ma'lul atau hadis ini ma'lul, antum cari hadis ini dalam kitab-kitab ilal. Kitab-kitab apa? Ilal. Di sini ada. Tulis ya. Kutubul ilal. Enggak ada. Nah, di bawah sini. Fikih, kemudian kutub Ibnu Qayyim, takhrij, Qorib, Sorof, atau di atas ya. Ilal di atas mungkin. Karena masalah hadis. Nah ini al-ilal was su'al. Di bawahnya Kutubul Albani. Ini ada kitab syuruh, kitab syarah, kemudian ada kitab takhrij, kemudian ada kitab Albani, kemudian ada kitab ilal di sini. Nah ini kitab ilal, ini kalau kita klik di sini, Majmu'ah Kulluha, ini sudah kena semuanya. Nah hadis ini dicari di sini. Yubghidu Allah. Cara mencarinya seperti itu. Nah ternyata kita temukan di dalam ilalul hadis, Ilalul Daruqutni, Ilalul Hadis Ibnu Abi Hatim, Al-Firdaus bi Ma'thuril Khitab. Kita temukan pada 3 tempat, nih, 3 kitab. Itu cara mencari ilal suatu hadis dalam kitab-kitab ilal. Nah, di sini saya tidak menjelaskan kepada antum supaya antum sendiri cari dalam kitab-kitab ilal. Ada nggak kitab ilal di perpustakaan? Belum ada. Saya punya kitab ilal namanya Ilalut Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi punya 2 kitab ilal, ilal shaghir sama ilal kabir. Yang dimaksud di sini adalah ilal kabir. Kalau ingin ngerti hadis-hadis yang punya ilah, maka dalam ilalul kabir karya Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Karena itu kalau antum melihat saya tidur tengkurap, antum jangan mendang saya. Yuharrikuni birijli, ya. Digerakkan dengan kakinya. Ini menegakkan sunnah nih, usah nih, bangunkan dengan ditendang, jangan itu. Saya pakai madhabnya guru saya, Syekh Mustafa Al-Adawi. Ini hadis dhaif. Karena dhaif maka apa? Tidak dilarang. Karena al-aslu fil asya'i al-ibahah mubah. Mau menentangkan terlarang, mana dalilnya yang sahih? Tidak ada yang sahih. Tapi antum ikuti Imam Nawawi silahkan. Menurut saya Imam Nawawi itu lebih mantap bagian fikih daripada bagian hadis. Ya beliau dikatakan muhaddits, oke lah, karena beliau juga berkarya kitab-kitab hadis. Tapi lebih tampak sebagai faqih daripada sebagai
muhaddits. Sementara Imam Ibnu Hatim, demikian juga Imam Daruqutni, ini lebih tampak sebagai muhaddits daripada sebagai faqih. Maka untuk bab hadis, saya lebih cocok kepada para ahli hadis. Mereka mengatakan maklum, saya katakan maklum. Adapun Imam Nawawi yang ahli fikih mengatakan bi isnadin sahih karena beliau tidak mengetahui ilatnya. Tapi tadi ya, kita adalah beradab kepada Imam Nawawi. Jangan mengatakan misalnya khalaqan Nawawi, ya, Imam Nawawi salah begitu. Atau misalnya mengatakan jahilan Nawawi wa illat al-hadis. Imam Nawawi jahil terhadap ilat hadis ini. Ini kalimat-kalimat enggak sopan. Kalimat tidak pantas diucapkan oleh para tulabul ilm. Nah, maka saya ingatkan kepada antum, la yunalul ilmu illa bil adab. Tidaklah dicapai ilmu itu kecuali dengan adab. Ini perkataan para ulama, bukan perkataan saya. Maka kalau antum pengen ilmunya berkah, beradab. Guru antum salah, jangan langsung disalahkan. Tanya dulu. Bisa jadi beliau tidak salah, tapi di mata antum salah. Ada orang misalnya, sholat tidak sedekap, Allahu Akbar, kemudian nggak sedekap. Yang melakukan ternyata seorang ulama. Jangan langsung menyangka, sesat Anda, ulama ini. Nah, jangan begitu, tanya dulu. Pak Kiai, kenapa sholat tanpa sedekap? Beliau mengatakan, saya tanpa sedekap untuk menunjukkan kepada antum bahwa sedekap tidak wajib dalam sholat. Hanya sunnah. Tapi jangan disengaja. Kalau saya sengaja karena untuk menunjukkan saja, saya sekali saja. Habis itu ya saya sedekap terus. Nah, misalnya begitu. Berarti kiainya nggak salah. Karena dia punya tujuan tidak sedekap tadi. La yunalul ilm illa bil adab. Nah, ini perlu dihafalkan para santri. Tidak hanya dihafalkan doang tadi, diterapkan. La yunalul ilmu illa bil adab. 819 wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qa'ada, barang siapa yang duduk maq'adan, satu tempat duduk, lam yadhkurillaha ta'ala fihi, yang dia tidak berzikir kepada Allah Ta'ala di dalam tempat duduk tadi. Boleh juga maq'ad itu adalah masdar mimi. Kanat alaihi, maka atas dia majlis itu apa? Maka adalah bukan ya, kanat ya. Fa'ilnya tiratun. Kanat adalah alaihi, atas dirinya, minallahi, dari Allah Ta'ala, tiratun, ada kekurangan. Wa man ittaja'a, dan barang siapa yang berbaring, muttaja'an, pada suatu tempat berbaring, la yadhkurullaha ta'ala fihi, yang tidak berzikir kepada Allah Ta'ala padanya, kanat alaihi, ada bagi dia, ini harapannya salah ya, kanat alaihi minallahi, dari Allah, tiratun, kekurangan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. At-tiratu bi kasri ta'i al-mutsannati min fawq. Dengan kasrah ta yang bertitik dua di atasnya. Wahya, ini haknya boleh disebut. Wahya, dan dia adalah an-naqsu, kekurangan. Waqila, dan dikatakan at-tabi'ah, tuntutan. Jadi tirah ini termasuk lafal mushtarak. Apa lafal mushtarak? Lafal yang memiliki lebih dari satu makna. Boleh diartikan kekurangan, boleh diartikan tuntutan. Lafal musytarak. Kalau ada kata memiliki dua makna, tapi dua makna tadi saling bertentangan, disebut apa? Disebut apa? Mutadad. Jadi ada musytarak, ada mutadad, atau adad ya, adad jamaknya. Maka ini termasuk musytarak, bukan termasuk adad. Kalau yang adad itu contohnya apa dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Hah? Satu kata maknanya dua tapi saling bertentangan. Hah? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Dan adalah di depan mereka ada seorang raja yang mengambil setiap kapal secara gosok.
Wara'a biasanya diartikan belakang. Tapi di sini di depan, nggak bisa diartikan di belakang. Karena di sini kan Nabi Khadir merusak kapal. Kenapa merusak kapal? Supaya kapalnya nanti kalau di depan ketemu dengan raja yang dolim tadi, raja dolimnya mengatakan ini kapal sudah rusak, udah lanjut aja lanjut. Karena dia hanya mengambil kapal yang bagus saja, kapal yang jelek tidak diambil. Nah, Nabi Khadir sudah dikasih tahu oleh Allah, hei Nabi Khadir, sebelum kamu sampai tempat sana itu, kamu rusak dulu sebagian kayu pada kapal. Nanti kalau orang dolim yang mencegah di sana melihat ada rusaknya, dia nggak akan menggosok. Nah, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taunya dari mana bahwa kapal yang diambil hanyalah kapal yang bagus dari ilmu qiraat. Karena dalam qiraat syadzah, wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin salihatin ghasba. Safinatin salihatin. Safinah kapal solihatin yang bagus, ghasba dengan gosok. Dan sudah saya sampaikan dulu bahwa al-qira'at asyadzah muhtajun biha fit tafsir. Bahwasanya kiraat-kiraat yang syadzah meskipun tidak boleh untuk bacaan Quran, tetapi muhtajun biha fit tafsir. Bisa dijadikan hujah untuk tafsir Quran. Karena itu ilmu qiraat syadzah tetap bagus untuk kita pelajari. Guru kami, Syekh Al-Mi'sarawi, mempunyai satu kitab judulnya Asy-Syamil fil Qiraatil Ashril Kubra atau As-Sughra, saya lupa. Ala kulli hal, Asy-Syamil fi Qiraatil A'immatil Asyrah. Nah, dalam kitab itu, beliau selain menampilkan qiraah asyrah, maka di dzilnya itu ada disebutkan qiraah-qiraah syadzah. Nah, kenapa qiraah syadzah dimunculkan? Untuk apa? Nggak boleh dibaca aja, Pak. Nah, kita jawab dengan kaidah ini. Al-qira'atu syadzah muhtajun biha fit tafsir. Nah, mudah-mudahan antum bisa mempelajari ilmu qiraat sehingga antum bisa lebih paham terhadap Al-Qur'an. Mudah-mudahan antum bisa berguru kepada Syekh Al-Minsarawi secara bertatap langsung dengan beliau karena saya belajar sama beliau an bu'din. Tadi malam jam 2 saya bangun dan kebiasaan saya kalau bangun jam 2 itu saya langsung ambil HP. Setelah doa tentu saja. Habis doa ambil HP. Saya lihat mana ada syekh yang live. Karena seringkali syekh itu, para syekh itu live streaming jam 2. Rata-rata jam 2 malam. Ya ada yang ba'da isya ada, tapi yang jam 2 malam ada juga. Nah, pas waktu itu Syekh Minsarawi, Masya Allah, ini kesempatan kedua kalinya saya ngaji sama beliau. Pertama dulu pas Ramadan, ya, pas ada kajian Zoom sama beliau. Ini yang kedua kajian live sama beliau tentang ilmu qiraat. Waktu itu membahas qiraah syadzah. Nah, maka saya senangnya bukan main, alhamdulillah ini pertemuan kedua dengan Syekh Minsarawi hafizahullah taala. Wallahu taala alam bisawab. Inilah yang dapat disampaikan benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullah alazim wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.